kita kali ini kita akan membahas tentang sholat sunat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa Bapak kelas 8 dalam pelajaran fikih untuk semester 1 tahun 2020-2021. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita mengerti dan kita pahami, dan bisa juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk pelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang sholat sunat. Ya, sholat sunat. Sholat sunat ini dilakukan mengiringi sholat fardu atau sholat wajib yang kita lakukan mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka sholat sunat dapat kita definisikan adalah sholat yang mengiringi sholat fardu dalam keseharian kita. Maka sholat sunat itu ada yang bisa dilakukan secara berjamaah dan ada pula yang tidak boleh berjamaah atau dengan istilah munfarid. Jadi ada sholat sunat berjamaah, ada yang munfarid atau sendirian, tidak boleh berjamaah. Apa diantaranya sholat sunat yang kita lakukan secara berjamaah, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apa yang kita lakukan dengan sholat sendirian tidak boleh kita berjamaah, yaitu sholat, salah satunya adalah sholat sunat rawatib. Ya, apalagi sholat sunat istikharah. Ya, dan ada pula sholat sunat itu yang kita lakukan boleh berjamaah dan boleh juga sendirian. Boleh juga sendirian. Ya. Apa contohnya? Yaitu sholat tarawih atau sholat witir atau sholat duha. Nah, inilah dia sholat sunat. Jadi sholat sunat itu untuk mengiringi atau menyempurnakan sholat wajib yang kita lakukan setiap hari. Maka kita bahas dari pertama sholat sunat yang kita lakukan berjamaah, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha kita lakukan dengan sendirian, maka sholat itu tidak sah, ya, walaupun kita melakukan sholat sunat. Lalu kalau kita munfarid atau sendirian, yaitu salah satu contohnya adalah sholat sunat rawatib. Apa sholat sunat rawatib? Rawatib adalah sholat yang dilakukan sebelum atau qabliyah atau sesudah atau ba'diyah sholat fardu. Ya. Lalu sholat sunat rawatib itu ada juga bahagiannya. Ya, rawatib ini ada bahagiannya, ada yang muakkad,
Muakkad ini penting. Ada yang ghairu muakkad. Ini tidak penting. Mana yang masuk dari sholat rawatib yang muakkad atau yang penting, yaitu kita mengambil dalil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana bunyi hadisnya, an Abdullah bin Umar qala hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla az-zuhri rak'ataini ba'da az-zuhri wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da al-isya'i wa rak'ataini qabla al-ghada. Artinya adalah dari Abdullah bin Umar, dia berkata, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan sholat rawatib itu 2 rakaat sebelum zuhur, ya, dan 2 rakaat sesudah zuhur, dan 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Inilah yang dimaksud dengan sholat sunat rawatib yang muakkad. Jadi ini yang harus kita pahami. Sholat sunat jangan asal kita lakukan kalau kita tidak mengerti dengan apa yang kita sedang lakukan, ibadah amal soleh dengan kegiatan untuk menambah ibadah dari sholat wajib yang kita lakukan setiap hari. Ini dapat kita simpulkan bahwa sholat sunat rawatib muakkad itu yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Apakah antum semua paham? Mudah-mudahan kita semua paham dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk pelajaran kali ini kita akhiri terlebih dahulu. Dapat kita sambung kembali nanti dengan pelajaran ghairu muakkad atau sholat sunat rawatib yang ghairu muakkadnya pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.